Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-8 ya, daripada kita pertemuan yang lalu kita sudah membaca apa Ustaz Fauzan? Apakah yang namanya fi'il itu ya dulu alal maf'ul, maknanya ketika ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, apakah perintah itu langsung wajib kita lakukan pada saat Anda mendengar perintah itu, atau boleh lepas 1 jam, lepas 2 jam, yang penting Anda melakukannya. Waqat tabayyan, ya, ini sudah jelas dengan dalil bahwasanya al-wajib alat tarohi walaysa alal fur. Dan tetap pembahasan kita malam ini tetap di dalam masalah di dalam masalah amr. Kita akan membahas permasalahan yang masyhur jiddan ya di dalam usul fikih, yaitu babu ma la yatimul wajib illa bihi. Babu ijabu ma la yatimul ma'mur bihi illa bihi. Yani kalau biasanya di fikih itu dikatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang mana wajib tidak bisa disempurnakan kecuali dengan melakukan perkara yang selain yang diperintah itu, maka melakukan perkara yang lain itu juga hukumnya wajib. Apakah seperti itu? Apakah tafsir seperti itu? Terus dalilnya itu apa? Sebenarnya itu lebih dekat ke usul fikih daripada ke fikih, walaupun di dalam fikih disebutkan, tapi seperti dia itu kaidah fikihiyah, ya, ini bukan kaidah usuliyah kan, tetapi pembahasan hakiki di dalam masalah ini sebenarnya di dalam bab usul fikih. Khulasah daripada bab ini adalah kalau ma la yatimul wajib illa bihi itu syurut sihah, maka itu wajib. Maknanya Anda melakukan perkara yang mana perkara itu adalah syarat sah, perkara yang wajib, maka melakukan syarat sah wajib itu hukumnya apa? Wajib. Kalau Anda ketika melakukan perkara yang wajib tapi ada yang namanya syaratul wujub, tak wajib. Intinya tahsilu syurutus sihah ghairu wajib. Tahsilu syurutus sihah wajib. Wa tahsilu syurutil wujub ghairu wajib. Itu dia. Sayadur haula hadzal makna. Sila. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannif rahimahullah babu ijabi ma la yatimul ma'muru bihi illa bihi. Idza umira bi fi'lin wa lam yatimma dzalikal fi'lu illa bi ghairi. Jika seseorang itu disuruh untuk melakukan sebuah pekerjaan, kemudian pekerjaan itu tidak bisa terlaksana kecuali Anda melakukan pekerjaan yang lain, yang mana pekerjaan yang lain itu adalah syarat untuk terjadinya pekerjaan yang diperintahkan kepada Anda. Nadharta, sila. Nadharta fa in kana dzalikal amru masyrutan bi dzalikal ghaib. Saumpamanya Anda kena tengok dulu apakah perintah itu disyaratkan dengan melakukan perkara yang lain. Maknanya perintah itu ketika Allah itu menyuruh kita untuk melakukan perkara itu, Allah itu menyebutkan perkara itu dan perkara lain. Maknanya ada perintah yang mana perintah itu plus dengan syaratnya di dalam satu dalil. Contohnya apa? Sufkal istita'ah fil hajj. Ketika Allah itu menyuruh kita untuk berhaji, Allah itu mengatakan apa? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. So, kata-kata man istata'a ilaihi sabila disebutkan di perintah haji, bukan di perintah lain. Di perintah haji ada juga perintah yang mengatakan haji itu wajib kalau Anda itu mampu.
Wadah ya. Jika Allah itu menyebutkan syarat dan perintah di satu tempat, Anda tidak wajib untuk melakukan syaratnya itu. Maknanya, Anda kan wajib haji. Apakah dan haji tidak mungkin kecuali apa? Mampu. Apakah Anda wajib untuk menjadi mampu agar Anda wajib haji? Apakah seperti itu? Tidak. Itu kenapa? Karena mampu ini bukan syarat sah haji, tapi dia adalah syarat wajib. Maknanya kalau Anda mampu baru Anda wajib. Kalau Anda tidak mampu, Anda tidak wajib. Tapi kalau Anda dekil tidak mampu, Anda tetap haji Anda sah apa tidak? Sah, tidak ada masalah. Anda tidak punya uang, Anda hutang sana, hutang sini, akhirnya Anda mampu untuk haji. Haji Anda sah, walaupun tidak Anda seharusnya kalau tidak haji tidak berdosa. Kenapa? Karena yang namanya istita'ah adalah syartul wajib, syartul wujub, bukan syartul sehah. Berbeza dengan syartul sehah. Syartul sehah biasanya itu disebutkan bukan di dalam dalil yang Allah itu mewajibkan perkara itu. Contohnya, sholat. Sholat, Allah itu mengatakan apa? Wa aqimus sholata. Dirikanlah sholat. Allah tidak mengatakan wa aqimus sholata ba'dal wudu. Tapi perintah untuk wudu disebutkan di ayat yang lain. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Sof, tengok. Ketika Allah itu menyuruh sholat secara mutlak tanpa ada syaratnya, kemudian Allah menyebutkan perintah yang lain di ayat yang lain, maka ayat yang lain ini atau perintah yang lain ini untuk syarat sholat bukan syartul wujub, tapi syartus sehah. Ketika dia itu syartus sehah, maka wajib Anda lakukan. Itulah apa yang nak dibaca di dalam sekejap lagi ini. Sila wal mal. Wal mali fi zakati. Begitu pula ada perintah untuk berzakat kalau sampai nisabnya apa namanya? Laisa fi maduna khamsati ausukin sedekah. Yakni ada beberapa hadis yang mana hadis itu mewajibkan untuk zakat dan di situ disebutkan sekalian apa? Nisabnya. Maknanya nisab itu Anda tidak wajib untuk zakat kecuali sampai nisab. Zakat wajib kan? Apakah Anda wajib untuk bekerja sampai ada nisab, sampai Anda mendapatkan nisab agar Anda wajib zakat? Tak wajib. Kenapa? Karena nisab itu syartul wujub. Sila. Lam yakunil amru bil haji waz zakati amran bi tahsili dzalik. Maka bukan perintah untuk haji dan zakat, adalah perintah untuk mendapatkan istita'ah dan mendapatkan nisab. Ayo. Lianna al-amra bil haji lam yatanawal man la istita'ata lahu. Karena perintah untuk haji itu tidak mencakup orang yang tidak mampu. Dan begitu pula perintah untuk zakat tidak mencakup orang yang tiada harta. Ayo. Wa fi zakati lam yatanawal man la mala lahu. Ayo. Falau alzamnahu tahsila dzalika la yadkhula fil amri liyadkhula fil amri la asqatna syartal amri wa hadha la yajuz. Kalau seumpamanya, loh, jadi macam ini ya. Kan Allah kan mengatakan bahwasanya di dalam haji wadih, Sof. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Loh, man istata'a itu kan syaratnya untuk haji. Syaratnya untuk haji, syarat untuk haji. Dia bukan perintah untuk istita'ah, dia adalah syarat. Kalau kita mewajibkan untuk mendapatkan istita'ah, niscaya istita'ah itu bukan syarat, tapi dia itu makmur sama seperti haji. Akhirnya nuskitul syarat wa naj'alu syarat makmuran fatangqalibul haqaiq. Ada semacam berubah hakikatnya itu. Dan di dalam ilmu kalam ma'ruf yakni inqilabul haqaiq apa? Muhal. Karena kalau Anda mewajibkan untuk menjadi mampu agar Anda wajib haji, akan terjadi bahwasanya yang namanya syarat tidak menjadi apa? Tidak menjadi syarat. Ayo. Ayo. Sekarang kalau ada perintah secara mutlak, contohnya wa aqimus sholata. Wa aqimus sholata. Dirikanlah sholat. Oh, tidak mengatakan lain-lain selain daripada itu, tidak ada wa aqimus sholata man istata'a, tidak ada wa aqimus sholata wadha. Mutlak kan, tidak ada koid-koid yang lain untuk di dalam mengerjakan kewajiban sholat. Sila. Kana al-amru mutlaqan ghairu masyrutin, kana al-amru bil fi'li amran bihi wa bima la yatimmu illa. Aywa. Kalau seumpamanya amr itu masyrut, maka perintah untuk perkara itu juga perintah untuk perkara lain, yang mana perkara lain itu
bisa untuk membuat perkara yang diperintahkan itu sah, dan tidak mungkin sah kecuali dengan melakukan perkara lain tersebut. Contohnya apa? Katoharoh lissolah. Katoharoh apa? Katoharoh lissolah. Seperti bersuci untuk sholat. Karena bersuci itu tidak mungkin Anda sholat tanpa Anda apa? Bersuci. Padahal perintah bersuci ada di dalil yang lain, bukan di dalil apa namanya? Sholat. Yakni dalil apa namanya, khulasohnya semacam yang saya katakan di awal muhadharah tadi. Apa? Tahsilu sababil wujub ghairu wajib. Tapi atau tahsilu syurutil wujub ghairu wajib. Wa tahsilu syurutus sihhah wajib. Di dalam kitab-kitab furu' fikih akan disebutkan semacam itu. Wala yajib tahsilu sababil wujub. Tidak wajib untuk mendapatkan, untuk Anda menjadi wajib zakat, agar Anda berzakat. Tidak wajib. Anda kena kaya dulu, baru Anda berzakat kan. Maknanya apakah Anda wajib kaya? Kalau tak wajib kan. Kalau kaya itu wajib. Allahumma astur ya. Ayo. لأن الأمر بالصلاة أمر بالطهارة أو كغسل شيء من الرأس لاستيفاء الفرض عن الوجه. Bilang karena perintah untuk sholat seperti perintah juga perintah untuk bersuci. Wadah ya. So ini di sini malayatimul wajib illa bihi fahuwa apa namanya? Fahuwa wajib. Syurutus sihhah. So tengok. Seperti apa? Kogos li syai'in minar ra'si. So Anda kan diwajibkan untuk membasuh muka kan? Membasuh muka. Fagsilu apa? Wujuhakum. Wujuh itu panjangnya mulai sini membatur ra'as sini sampai zikin. Apa namanya? Dagu sini. Ujung dagu ada macam ini kan apa namanya? Timbul macam itu dia. Itu namanya dagu. Mulai sini sampai sini panjangnya. Lebarnya mulai sini sampai dibilang apa namanya? Bainal udunen lebarnya. Dibilang wajah itu yang panjangnya lebih sedikit daripada lebarnya. Dibilang seperti itu. Tak ada yang lain lagi. Wallahu a'lam. Mungkin ada. Panjangnya lebih sedikit daripada apa? Lebarnya. Jayid. Ketika Anda diwajibkan untuk membasuh muka, apakah hanya Anda itu membasuh muka sampai sini saja? Tidak bisa. Kenapa? Karena Anda dikatakan memang benar-benar membasuh muka sampai sempurna. Tidak bisa dikatakan seperti itu kecuali Anda membasuh sikit daripada kepala. Maknanya membasuh sikit daripada kepala itu wajib. Loh Habib, bukankah ghurrah dibilang membasuh lebih daripada muka itu namanya ghurrah? Bukankah ghurrah itu sunnah? Bukan. Ghurrah itu wajib, yang sunnah itu itolah. Itolahnya yang hanya memanjangkan. Seharusnya wajibnya hanya sini saja, tapi Anda memanjangkan sampai sini, hukumnya apa? Sunnah. Ketika Anda membasuh apa namanya? Membasuh muka. Maknanya ketika Anda membasuh muka, Anda kena membasuh sikit daripada apa namanya? Sikit daripada kepala, karena tidak mungkin Anda bisa dikatakan sempurna membasuh kepala kecuali membasuh muka kecuali dengan sedikit Anda membasuh apa? Kepala. Jayid. Al-amru bihi amrun bil ghusl, dibilang amr dengan membasuh wajah adalah amr perintah untuk membasuh sedikit daripada apa? Kepala. Li'annahu ma'murun bis sholati wa bi ghuslil wajh, karena dia itu diwajibkan untuk sholat dan untuk membasuh muka, dan membasuh muka tidak mungkin kecuali Anda membasuh sikit daripada kepala. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Falau lam yalzamhu ma yatimmu bihi al-fi'lul ma yatimmu bihi al-fi'lul ma'mur bihi asqatnal wujuba fil ma'mur bihi. Kalau seumpamanya tidak wajib membasuh sebagian daripada kepala, maknanya Anda tidak akan bisa untuk membasuh muka. Dan ketika Anda tidak bisa membasuh muka, Anda tidak akan bisa untuk sholat. Tanpa mewajibkan sikit membasuh kepala, maknanya Anda itu tidak diwajibkan untuk sholat. Otomatis itu sudah. Otomatis. Wadah ya. Karena itu kan al-amr ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa apa? Wajib. Ayo. Pada kenapa kalau seumpamanya kita tidak membasuh ini, tidak akan bisa sholat. Padahal sholat itu wajib. Ada tanakut. Karena itu Anda kena membasuh sikit daripada kepala ini. Ayo.
ولهذا قلنا في من نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة ولم يعرف عينها إنه يجب عليه قضاء khamsi salawat yajibu alaihi qada'u khamsi salawatin litadakhulan mansiyatu fiha. Anda tahu masalah ini ma'ruf ya, ini masalah. Jadi macam ini, Suf. Saya meninggalkan sholat kemarin contohnya. Daripada 5 waktu ini, saya meninggalkan salah satu. Tapi saya tak tahu apa itu. Mungkin subuh, mungkin duhur, mungkin asar, tapi saya tak tahu apa. Kan Anda kan wajib untuk mengqadha. Anda wajib untuk mengqadha sholat ketika Anda tidak sholat. Tapi Anda tidak tahu sholat apa. Anda kena mengqadha semuanya, Suf. 5-5-nya Anda kena mengqadha. Kenapa? Karena tidak mungkin Anda mengqadha sholat itu, satu sholat yang tidak tentu itu, kecuali Anda mengqadha 5. Masalah ini ada sedikit tafsil ya, karena kadangkala Anda meninggalkan satu sholat sahaja. Kadangkala Anda meninggalkan 2 sholat, tapi confirm berbeza. Jadi, saya meninggalkan 2 sholat, tapi bukan sholat yang sama, bukan duhur-duhur. Mungkin duhur asar, mungkin asar maghrib, mungkin isya asar, mungkin seperti itu. Itu ada caranya juga untuk mengqadha. Kadangkala Anda meninggalkan 2 sholat yang sama. Anda kena sholat 10 kali itu. 10 kali. Tapi kalau 2 sholatnya itu tidak sama, tak. Ada caranya yang lain itu. Ada caranya yang lain nanti. Ketika Anda itu hanya meninggalkan satu sholat, tapi Anda tidak tahu sholat apa yang Anda tinggalkan, Anda diwajibkan untuk apa? Sholat 5 waktu. Semuanya. Kenapa? Karena tidak mungkin Anda mengqadha kecuali Anda sholat semuanya. Mala yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Padahal daripada 5 yang wajib hanya 1. Cuma Anda tidak akan bisa untuk yakin Anda sudah mengqadha sholat yang Anda tinggalkan kecuali Anda melakukan apa? Semuanya. Yang wajib 1, yang 4 ini sunnah. Akan tetapi Anda tidak bisa melakukan perkara yang wajib ini kecuali Anda melakukan 4 yang sunnah. Maka sunnah ini masuk ke dalam bab mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. So, ini nanti akan ada beberapa furuk daripada masalah ini. Intinya kalau ada perkara yang tidak mungkin Anda melakukan perkara itu kecuali dengan melakukan perkara yang lain, maka perkara yang lain itu apa? Wajib. Di antara furuknya adalah ini, syurutus shihah. Padahal sholat 5 waktu, kalau Anda sholat 5 waktu, yang Anda meninggalkan sholat, salah satu dari sholat 5 waktu ini, melakukan 5 sholat, itu bukan suatu sehat, tahu. Bukan syarat sah. Maknanya ketika Anda meninggalkan satu sholat, Anda tidak tahu sholat apa itu. Anda kan disuruh untuk mengqadha semua 5-5-nya. Padahal mengqadha 5-5 itu bukan syurutus shihah. Anda bisa mengqadha 1, Anda bisa mengqadha 2. Cuma, Anda tidak akan yakin apa yang Anda yang lakukan itu adalah apa yang Anda tinggalkan, kecuali Anda 5-5-nya. Itu saja. Padahal itu bukan syarat sah, tapi itu masuk di dalam kategori mala yatimul wajib illa bihi. Dan di antara masodiknya kaidah ini adalah syurutus shihah. Begitu pula fasal setelahnya. Tetap di dalam masodik mala yatimul wajib illa bihi. Apa itu? Sila. Faslun wa amma idza umira bi sifatin fi ibadah fa in kanat sifatu wajibatan katama'ninah Rukun dalla ala wujubir ruku'. Tengok ya. Ketika Anda itu disuruh untuk melakukan sebuah sifat di dalam ibadah, bukan ibadahnya ya. Jadi Allah warka hatta tatma'inna raki'an contohnya. Yang mana tumakninah ini adalah sifatnya ruku'. Anda tidak tahu apa hukum ruku', tapi Anda tahu apa hukum tumakninah. Wadih anta Ustaz Fauzul. Ruku' Anda tidak tahu sifat apa, hukumnya ini apa. Tapi sifatnya ruku adalah tumakninah. Maknanya Anda tidak bisa ruku kecuali dengan tumakninah. Kenapa? Karena Rasul menyuruh Anda ruku dengan tumakninah. Anda tidak tahu hukumnya ruku, tapi Anda tahu hukumnya tumakninah. Apa hukumnya tumakninah? Wajib.
Ruku hukumnya apa? Saya tidak tahu. Tapi saya tahu hukumnya tumak ninah. Dan Rasul menyuruh kita untuk tumak ninah. Dan tumak ninah tidak mungkin kecuali dengan ruku. Maka ruku hukumnya apa? Wajib juga. Kenapa? Ma la yatimul wajib illa bihi. Fahuwa wajib. Karena Anda tidak mungkin untuk tumak ninah kecuali dengan ruku. Dan ruku itu Anda tidak. Dan tumak ninah hukumnya wajib. Maka ruku pun yang tidak mungkin Anda tumak ninah kecuali dengan dia, maka hukumnya ruku itu adalah apa? Wajib. Hada min masodikihi. Hada min masodikihi. Sila makna masodikihi di antara furuknya, di antara individunya. Ayo. Li'annahu la yumkinuhu an ya'tiya bi sifatil wajibah illa bi fi'lil mawsuf. Karena Anda tidak mungkin untuk melakukan sifat yang wajib itu, yaitu tumak ninah. Jadi ada dua ya. Ada ibadah plus sifatnya. Anda tidak tahu ibadah ini hukumnya apa, tapi Anda tahu apa? Sifatnya itu. Ayo. Wa in kanat sifatu nadban. Ayo. Sekarang kalau seumpamanya sifatnya itu sunnah. Contohnya apa? Seperti karaf issaut bitalbiyah. Anda tidak tahu hukumnya talbiyah itu apa. Talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik. Itu namanya apa? Talbiyah di dalam haji. Anda tidak mengetahui hukumnya talbiyah itu apa. Tapi Anda mengetahui hukumnya raf'us saut itu apa. Mengangkat suara di dalam apa namanya? Talbiyah. Selama hukumnya raf'us saut itu sunnah atau sifatnya itu sunnah, apakah ibadahnya itu wajib? Hanafiyah cakap wajib. Syafi'iyah tak, belum tentu, betul belum tentu. Kadangkala ibadahnya itu wajib, sifatnya adalah apa? Sunnah. Contohnya mungkin Al-Fatihah. Ketika Anda menjadi imam di sholat jahriyah, di sholat maghrib, membaca Al-Fatihah jahron, hukumnya sunnah. Al-Fatihahnya hukumnya wajib, tapi jahronnya Anda keras, hukumnya apa? Sunnah. Kadangkala sifatnya itu sunnah, tapi mausufnya wajib. Karena itu Syafi'iyah mengatakan bahwasanya kalau sifatnya sunnah, mausufnya itu mungkin wajib, mungkin sunnah. Hanafiyah tak, sifatnya kena wajib. Ewa. Wa in kanat sifatu nadban ka raf'i sauti bitalbiyah lam yadulla dhalika ala wujubi talbiyah. Wa minan nasi man qala tadullu ala wujubi talbiyah. Wa hadha khata'un dibilang, dan ini salah katanya. Minan nas ini al-Hanafiyah kalau tak silap saya. Ayo. Wa hadha khata' li'annahu qad yundabu ila sifatin ma huwa wajibun wa ma huwa nadbun. Falam yakun fi nadbi dalilun ala. Ayo, karena kadangkala sifatnya itu sunnah, akan tetapi mausufnya itu mungkin wajib, mungkin sunnah, maka tidak ada sifat yang sunnah itu menunjukkan yang mausufnya itu apa? Wajib. Wadah ya. Jadi ini kalau Anda tak paham, Anda boleh tanya. Jadi ada dua masalah. Ada masalah ibadah dan sifat ibadah. Contohnya Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah dan suaranya. Suara ini adalah sifat membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah hukumnya apa? Wajib. Tapi kerasnya itu hukumnya sunnah. Begitu pula rukuk dan tumak ninah. Anda tidak mengetahui hukumnya rukuk apa, tapi Anda mengetahui hukum tumak ninah apa. Kalau hukum tumak ninah wajib, ini otomatis juga wajib. Kalau tumak ninahnya ini sunnah, ini belum tentu sunnah, belum tentu wajib. Untuk rad Mu'tazil, untuk rad Hanafiyah, Syafi'iyah mengatakan, loh, sifatnya aja tak wajib, masa mausufnya wajib? Wadah kan? Tapi hal fitalazum, wallahu alam. Sila faslun, ini juga sama. Anal amr bi syai'i nahyun atiddihi min masodik ma la yatimul wajib illa bihi. Min masodik ma la yatimul wajib illa bihi. Sila. Faslun wa idza umira bi syai'in kana dhalika nahyan 'an diddihi min jihatil ma'na. Fa in kana dhalika al-amru wajiban kana an-nahyu 'an diddihi 'ala sabilil wujub. Wa in kana nadban kana an-nahyu 'an diddihi 'ala sabilin nadb. Wa min ashabina man qala laisa binahi an diddihi wa huwa qaulul mu'tazilah. Idza umira bi syai'in kana dzalika nahyan an diddihi. Dibilang kalau ada Allah itu menyuruh sesuatu, maknanya Allah itu melarang lawannya secara makna, bukan secara lafaz ya. Bukan apa bezanya? Beza. Karena amr ini punya lafaz sendiri, wa huwa apa if'al.
dan lafadznya amar tidak bisa dipakai di dalam nahi. Maknanya lafadznya nahi berbeza, lafadznya larangan berbeza, dan lafadznya perintah berbeza. Tapi secara makna, kalau Allah menyuruh Anda sesuatu, maknanya Allah itu melarang lawannya. Melarang lawannya secara makna. Kenapa? Karena Anda tidak akan mungkin untuk melakukan perintah Allah kecuali Anda menjauhi larangannya. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kenapa seperti itu? Karena tidak mungkin Anda itu melakukan perintah. Contohnya sholat. Ketika contohnya Allah itu menyuruh Anda untuk berdiri. Lebih mudah. Contoh untuk berdiri. Allah menyuruh Anda untuk berdiri. Didnya berdiri apa? Duduk salah satunya. Didnya apa? Lawannya banyak ya. Duduk, tidur, terlentang, semuanya itu adalah lawannya daripada apa? Berdiri. Ketika Allah menyuruh Anda untuk berdiri, secara makna Allah melarang Anda untuk duduk. Kenapa? Karena tidak mungkin Anda melakukan perintah Allah yaitu berdiri kecuali dengan Anda meninggalkan duduk. Kecuali dengan Anda meninggalkan duduk, itu adalah syarat untuk Anda bisa berdiri. Karena itu meninggalkan duduk, nahyun, perintah, larangan, yang difahami daripada perintah yang berdiri. Dan karena itu, karena Anda tidak bisa berdiri kecuali dengan meninggalkan duduk, dengan kata lain, la yatimul qiyam illa bitarkil qu'ud wa huwa ainu masodik ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib bitabat huwa. Ayo. Fa in kana dzalikal amru wajiban kana an-nahyu 'an daddihi 'ala sabilil wujub. Wadah ya, dibilang fa in kana dzalikal amru wajiban, ketika perintah itu wajib, maka larangan yang diambil daripada lawannya juga apa? Juga wajib. Wa in kana nadban kana nahyu antitihi ala sabilin nadab. Kalau seumpamanya perintah itu sunnah, contohnya sholatlah duha, maka lawannya sholat duha itu lawannya sunnah. Apa itu lawannya sunnah? Lawannya sunnah itu ada dua. Kadang-kadang khilaful aula, kadang-kadang apa? Makruh. Apa bezanya antara khilaful aula dan makruh? Khilaful aula itu kalau Anda melawan perintah. Itu namanya khilaful aula. Ketika Allah menyuruh Anda sholatlah duha, kemudian Anda tidak sholat duha, maknanya Anda melakukan khilaful aula. Kalau makruh, Habib, kalau makruh itu Anda melanggar larangan yang bukan haram. Contohnya kalau Allah mengatakan jangan tinggalkan sholat duha. Bukan Allah menyuruh Anda sholat duha lah, tapi jangan tinggalkan sholat duha. Ketika Allah itu menyuruh Anda atau melarang Anda untuk meninggalkan sholat duha, kemudian Anda melanggarnya, maknanya Anda itu melanggar larangan. Melanggar larangan itu hukumnya apa? Makruh. Kenapa? Karena larangan sholat duha bukan larangan yang haram. Selama dia bukan larangan yang haram, maka dia adalah makruh. Inilah perbedaan antara khilaful aula dan makruh. Jayyid jiddan. Wa min ashabina man qala laisa binahyin 'an diddihi wa huwa qaulul mu'tazilah. Wa huwa qaulul mu'tazilah. Dibilang dan min ashabina, di antara ashabul Syafi'iyah, ya, ini yang mengatakan bahasanya laisa binahyin apa? Antiddihi wa huwa qaulul mu'tazilah, dan ini adalah pendapatnya Mu'tazilah. Walahum adillah, yakni walahum adillah. Di antaranya yaitu sighatul amr itu bukan sighatun nahi. Kif nahyun antiddihi. Sudah saya katakan, kata-kata fil makna itu liyukhrij untuk itu bukan fil lafad. Memang sighahnya amr bukan sighahnya nahi, akan tetapi sighahnya amr maknanya nahyun antiddihi fil makna. Hadza likulna, ya. Takriban dalilnya Syafi'iyah kuat di sini. Sila. والدليل على ما قلناه أنه لا يتوسل إلى فعل المأمور به إلا بترك الضد فهي كالطهارة في الصلاة. Dan dalil atas apa yang kami katakan bahwasanya al-amru bi syai'in nahyun antiddihi adalah tidak mungkin Anda itu melakukan perintah
kecuali dengan Anda itu meninggalkan lawannya. Maka itu seperti at-thaharah fis shalah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa apa namanya? Fahuwa wajib wa huwa la yakhtalif aslan. Ayo. Karena itu saya katakan daripada awal bahwasanya masalah ini min masodik ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ayo. Faslun fa amma idza umira bi istinabi syai'in wa lam yumkinu al-istinabu illa bi istinabi ghairihi. Ini masalah yang mirip-mirip. Suf kan? Yang tadi itu kan kalau Anda diperintahkan sesuatu, kemudian Anda tidak bisa untuk meninggalkan perintah itu kecuali dengan tidak bisa untuk melakukan perintah itu kecuali dengan melakukan perkara yang lain. Sekarang larangan, Anda dilarang untuk sesuatu dan Anda tidak bisa meninggalkan larangan itu kecuali dengan meninggalkan yang lain. Apakah ini juga wajib Anda tinggalkan? Padahal perkara yang ditinggalkan ini bukan haram tau. Ini mirip-mirip dengan sadud dzara'i. Sadud dzara'i ini banyak dipakai sekarang ya. Orang-orang banyak cakap, ini sadud dzara'i. Orang itu tak paham apa itu sadud dzara'i. Sadud dzara'i ini tahrimul halal khaufan minal wuqu' fil haram. Hadza huwa sadud dzara'i. Jadi ada perkara yang benar-benar halal, kita haramkan itu. Loh, boleh tak macam itu? Ini halal tahu, Allah cakap halal, Allah cakap halal. Anda nak haramkan itu, ini tak boleh. Kenapa Anda mengharamkan ini? Karena kenapa? Ini potensi kalau Anda buat, Anda akan jatuh di keharaman. Ada beberapa macam produk jual beli namanya murabahah. Malikiyah haramkan tahu, karena potensi untuk riba besar di situ. Padahal Rasul buat, Rasul cakap dan Rasul buat. Malikiyah haramkan. Kenapa ini memang benar rata-rata sekarang produknya bank Islam murabah semua. Rata-rata murabah semua produknya. Ya ini pengharaman Malikiyah fihi wajah menurut saya. Fihi wajah. Syafi'iyah tak boleh. Ini jelas-jelas halal, macam mana nak kita apa namanya? Nak kita haramkan. Tapi memang potensi untuk haram besar sekali. Malikiyah mungkin tengok bahwasanya dalilnya tak kuat. Dan ini pun sama, Suf. Contohnya Allah mengharamkan Anda ame ini. Tapi tidak mungkin Anda nak tak ame ini kecuali juga tak ame ini. Tapi ini halal tau. Cuma Anda tidak bisa untuk meninggalkan perkara yang pertama kecuali dengan meninggalkan perkara yang kedua. Apakah hukumnya sama dengan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib? Atau ma la yatimmu tarkul haram bihi fahuwal haram? Apakah seperti itu? La fihi tafsir. Jangan terlampau terburu-buru Anda masalah ini. Jangan terlampau terburu-buru. Ayo. Fasal fa amma idza umira bi istinabi syai'in wa lam yumkinu al-istinabu illa bi istinabi ghairihi fa hadha ala darbain. Masalah ini ada tafsirnya. Sila. Ahadihima ay yakuna fi istinabil jami' masyaqqah. Aywa. Ada tafsir di dalam dua deskripsi, dua gambaran. Yang pertama adalah, jadi macam ini ya, Allah menyuruh Anda untuk meninggalkan satu benda. Jadi perkara ini banyak, ada 1000. Allah hanya suruh meninggalkan satu. Tapi tidak mungkin meninggalkan satu ini kecuali Anda meninggalkan 1000. Dan meninggalkan 1000 perkara ini apa? Susah. Paham ya? 1000 ini halal. Satu aja yang haram. Cuma tidak mungkin Anda meninggalkan satu perkara ini kecuali Anda meninggalkan 1000. Anda masih ingat pasal sholat tadi itu? Anda meninggalkan satu sholat, Anda wajib qadha. Tapi Anda tidak tahu sholat apa yang Anda tinggalkan. Untuk qadha satu ini Anda kena qadha semua. Karena Anda tidak mungkin untuk buat satu ini kecuali Anda qadha semua. Oke lah, sama deh macam ini. Kenapa? Tak boleh. Ada masyaqqah di dalam masalah ini. Ini pun juga masyaqqah, Habib. Sholat 5 waktu langsung masyaqqah. Ini bukan masyaqqah apa. Antar siap hari jogging, gym boleh. Ini sholat 17 rakaat aja Anda tidak mampu. Hari-hari Anda kerja di office. Pukul 8 sampai pukul berapa? 5. Sampai pukul 5. Hari-hari. Sholat 17 rakaat berapa menit? 30 menit mungkin. Masih tak kuat. Ayo.
أن يكون في اجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم المحرم فيه فيسقط عنه فرض الاجتناب. Ayo, ketika untuk meninggalkan semua itu susah, maka yang haram menjadi tidak haram. Mudah kan? Apa ya? Jadi untuk meninggalkan satu karena meninggalkan 1000. Betul, satu ini halal aja. Nih, bismillah anta ame, apa yang anda nak, insya Allah anda tak akan amik yang satu ini daripada apa? 1000 ini. Faham anda? Jayid. Wahua kama idza waqa'a fil ma'il katsir najasah. Ayo. Idza waqa'a fil ma'il katsir najasah. Ada air yang banyak. Terus ada najasah di situ. Contohnya di laut sering dimisalkan oleh para ulama itu dengan nama baulud ya. Ada kanguru atau apa kencing di mana namanya di laut. Loh, akhirnya kencingnya hewan ini kan tersebar di semua air laut kan. Dan Anda tidak bisa untuk tidak amik kencing ini kecuali Anda tidak berwudu di laut. Masyakoh kan? Masyakoh, karena itu tak ada apa-apa. Yang penting Anda jangan wudu di tempat kencingnya kanguru itu. Dia agak-agak jauh sikit. Begitu pula kalau seumpamanya ikhtalatat ukhtuhu binisa'i balad. So, anta nak menikah dengan saya nak menikah dengan perempuan Malaysia. Emak saya cakap, Suf, jangan dulu ayahmu pernah menikah dengan orang Malaysia dan kamu punya adik di Malaysia. Di mana itu? Tapi kamu punya adik satu perempuan di Malaysia. Alamak, saya nak menikah dengan perempuan Malaysia. Apakah ada potensi yang saya nikahi itu adik saya sendiri? Menjadikan saya tidak boleh untuk menikah dengan perempuan Malaysia? Ada berapa persen potensi wanita yang saya cintai itu adalah adik saya? Dari negara yang besar ini. Potensi kecil kan? Kalau cuma gara-gara potensi kecil itu saya tidak boleh untuk menikahi semua perempuan Malaysia, masyakoh kan? Masyakoh. Hadha huwa maknanya ikhtalatat ukhtuhu binisa'in ajnah. Terus macam mana caranya Habib? Engkau nikah aja. Potensi kecil sangat. Itu adalah saudarimu. Wadah Ustaz. Jayid. Fala yumna'u minal wudu' bil ma' wala bin nikahi nisa'i dzalikal balad. Maka tidak dilarang untuk wudu di dalam mak kathir yang ada najasahnya itu atau menikahi perempuan yang ada di negara itu. Susah kalau macam itu nanti. Andanya, ayahmu ini menikah di semua negara, maknanya Anda tak boleh menikah. Alamak. Susah nanti. Watani alla yakuna. Yang kedua ini untuk meninggalkan semua itu tidak ada masyakoh. Fahuwa ala darbain. Fahadha ala darbain ahadihima an yakuna al-muharram mukhtalitan bil mubah dan najasah bil ma'il qalil. Yang pertama adalah yang haram itu bercampur dan Anda yang perkara yang haram itu bercampur dengan perkara yang lain dan Anda tidak mungkin untuk meninggalkan perkara yang haram itu kecuali Anda meninggalkan semuanya. Contohnya apa? Kan najasah fil ma'il qalil. Di sini ada najasah di gelas ini kan mak qalil. Ada najasah di sini. Mungkin apa? Ada darah sedikit kah atau ada kencing sedikit kah? Saya tidak bisa untuk menghindari kencing yang satu tetes atau kencing yang sedikit ini kecuali saya buang semua. Dan membuang semua gelas ini, membuang semua air yang di gelas ini tidak ada masyaqqah. Tidak ada Tidak ada masyaqqah. Atau al-jariyah al-mushtarakah bainar rajulain. Nah, ini jariyah musyarakah saya. Ini kena paham fikih sedikit ya. Dibilang kita itu diperbolehkan untuk menjima hamba sahaya. Kalau saya beli hamba sahaya perempuan, saya boleh menjimaknya sama seperti saya menjima istri. Jayid. Saya dan anta berkongsi beli hamba sahaya. 50, harganya berapa? 10.000 ringgit. Oke, 5.000 saya, 5.000 anta. 50-50 kan? Oke. Bolehkah saya untuk menjima hamba sahaya ini? Saya mempunyai setengah tahu di situ. Tapi saya tidak bisa
Maknanya setengahnya milik saya, setengahnya milik anta. Maknanya saya mempunyai halal setengah jima di situ. Setengah jima saya punya halal di situ, dan saya tidak mungkin untuk menghindari keharaman. Saya tidak boleh menjima punya anta, dan saya tidak boleh untuk menghindari keharaman itu di mana namanya hamba sahaya itu, kecuali saya menghindari semuanya. Maknanya saya tidak bisa untuk menghindari menjima punya orang kecuali saya tidak menjima sama sekali. Dan tidak menjima hamba sahaya ini bukan masyaqqah karena saya punya istri. Tengok. Maknanya ketika seperti itu saya diharamkan untuk menjima hamba sahaya yang dibeli dengan kongsi. Betul memang al-amah mustarakah tahrumu alaihil jima la yajuzu watuha. Sila. Fayajibu ijtinabul jami'. Maka tidak boleh untuk dijima semuanya. Maknanya tidak boleh Anda menggunakan wudhu dengan ma'ul qalil, dan Anda tidak boleh untuk menjima al-amah al-mustarakah. Tsani. Wa tsani an yakuna ghairu mukhtalit illa annahu la yu'rafu al-mubah bi'aini. Sekarang dhorab yang kedua dibilang daripada menjauhi. Jadi Anda disuruh untuk meninggalkan sesuatu. Jayid. Dan sesuatu ini tidak mungkin Anda tinggalkan kecuali Anda meninggalkan perkara-perkara lain yang mubah. Dhorab yang kedua adalah meninggalkan perkara yang mubah itu tidak masyaqqah, dan itu ada dua kism, dua gambaran. Gambaran yang pertama sudah jelas, yang kedua adalah perkara yang dilarang itu tidak mukhtalat, tidak tercampur. Kalau mustarakah kan tercampur kan. Maknanya ketika kita berdua itu membeli hamba sahaya, apakah bisa saya katakan, oh setengah atas punyamu, setengah bawah punya aku? Seronok sangat, betul. Saya setengah bawah, ada setengah atas. Oh tak boleh, sudah sebelah kanan sebelah kiri, kan tak boleh semacam itu kan. Dibilang ini khiltahnya khiltatul syuyu', dia bukan khiltatul jiwar. Mana khiltatul syuyu' itu akan ada setiap gen yang paling kecil dibagi dibagi dua. Jayyid jiddan. Itu maknanya ada ikhtilat. Begitu pula kalau ada najis di ma'ul qalil, kan tidak bisa kan, oh najisnya di air yang sebelah kanan, bukan sebelah kiri, kan tidak bisa. Air kan tercampur semuanya. Sekarang tidak tercampur yang haram. Cuma tidak diketahui mana yang haram dan mana yang tak haram. Ada dua aksam di situ. Kism yang pertama apa? Darbun yajuzu fihi taharri. Yang pertama itu kism yang diperbolehkan ijtihad di situ. Dan yang kedua yang tidak dibolehkan apa? Ijtihad. Sila. Wa huwa kal ma'i tahir idza ishtaba bil ma'in najis fa yataharra fihi. Ada kism yang dia itu diperbolehkan untuk ijtihad di dalamnya. Apa itu? Kalau ada air yang suci dan air yang najis. Air najis, hati-hati di dalam fikih. Ada perbezaan antara najis dan mutanajis. Apa bezanya Habib? Beza. Najis itu yang asalnya najis macam kencing, kotoran manusia maksud saya. Itu semuanya adalah najisul ain dibilang. Mutanajis adalah benda yang suci terkena najis. Berbeza ya Sofia. Dan biasanya mutanajis diungkapkan dengan najis. Hati-hati. Karena itu di sini bilma in najis ay bilma il mutanajis, dengan air yang terkena najis. Jadi kalau seumpamanya ada orang nak berwudu, kemudian nak berwudu, kemudian dia itu bingung, ini ada baldi itu ember, ada ember yang ada airnya dan ada airnya. Dia yakin bahwasanya salah satu daripada ember ini ada mutanajisnya, satunya mutanajis, satunya suci. Anda diperbolehkan untuk berijtihad, padahal Allah melarang kita untuk menggunakan air yang mutanajis. Kenapa? Karena di situ ada at-talattuh bin najasa. Talattuh bin najasa maknanya Anda meletakkan najis di badan Anda tanpa hajat, itu haram menurut syariah. Dan tidak mungkin dengan itu kecuali Anda tidak memakai najis ini. Jayid. Sekarang ada mutanajis dan ada yang tidak najis. Cuma Anda tidak tahu mana yang mutanajis, mana yang suci, dan Anda perlu untuk wudu, maka Anda diperbolehkan untuk tahari. Apa itu tahari? Al-ijtihad.
dengan syaratnya. Dengan apa namanya? Dengan syarat, kejap lagi akan saya sebutkan syarat-syaratnya. Tidak ada di sini, saya nukil di kitab-kitab fikih yang lain. Karena dia boleh ijtihad, maka Anda diperbolehkan untuk tengok mana yang kira-kira nanti alamatnya mana ya. Oh, ini macam baunya sedikit tak oke. Maknanya yang suci adalah yang ini. So, kenapa itu boleh ijtihad? Karena syaratnya ijtihad terpenuhi. Ada beberapa hal yang tidak boleh ijtihad. Contohnya apa? Torbun bil ajnabiyah. Lah, ini kalau ada akak Anda, saya nak menikah. Kalau yang pertama kan dengan wanita Malaysia. Kan banyak kan Malaysia kan. Oke. Sekarang saya nak menikah dengan wanita yang ada di kampung Sungai Cincin. Nah, kampung Sungai Cincin kan sikit saja kan. Ibn Hajar mengatakan tolak ukurnya sikit dan banyak itu macam mana? Banyak itu di atas 1000. Kenapa? Karena tidak bisa dihitung langsung dengan mata. Dibilang yang Anda kalau tengok Anda langsung tahu. Contohnya, oh di kampung ini perempuannya cuma ada 20-30. Salah satunya akak Anda itu. Anda nak ambil resiko menikah di situ? Tak. Oke, saya nak berijtihad. Mana yang kakak saya, mana yang bukan kakak saya. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada tanda untuk menentukan mana saudara dan mana bukan saudara. Dibilang mahram itu tidak ada tandanya. Air yang najis ada tandanya. Kalau memang dia najis, biasanya baunya tak sedap. Oh, dia dijilat-jilat apa namanya? Dijilat-jilat anjing. Baldi ini, tengok dia bergetar apa enggak. Kemudian kalau dijilat, biasanya berkurang. Volumenya apa? Berkurang. Nah, tapi kalau mahram apa tandanya? Anda cuma mengetahui di antara 20 orang ini, di antara 20 wanita ini, ada akak Anda. Ada mahram Anda. Anda tidak tahu lebih daripada itu. Tandanya mahram Anda apa? Tidak, Anda tidak tahu. Karena itu, mahram tidak mempunyai alamat. Karena itu, yang namanya ijtihad perlu tanda, dan mahram tidak punya tanda, maka mahram tidak boleh di ijtihad. Terus macam mana Habib? Anda tidak boleh menikah dengan 20 perempuan ini, cari kampung lain. Wanita banyak. Kampung sebelahnya lagi ada kampung Kerdas, kampung macam-macam. Kampung. Kenapa harus kampung Sungai Cincin? Saya sudah cinta tadi. Kenalah cari kampung yang apa? Cari kampung yang lain. Jayid. Di dalam kitab-kitab fikih disebutkan 6 syarat ijtihad. Saya sebutkan saja secara sardan ya nih. Yang pertama adalah an yakuna likullin minal mustabihaini aslun fit tadhiri awil hil. Yakni maknanya kalau Anda nak berijtihad, ijtihad kena antara dua hal. Dan salah satu daripada ijtihad ini dan dua-duanya harus ada aslun fit tadhir awil hil. Maknanya dulu pernah suci. Berbeda kalau Anda ijtihad, oh ini satunya air, satunya kencing. Anda nak berijtihad mana air, mana kencing, tidak boleh. Kenapa? Karena kencing tidak pernah suci. Berbeda dengan kalau satunya mustakmal, satunya tohur. Satunya mutanajis, satunya tohur. Karena mutanajis dulu pernah suci, kemudian kena najis. Mustakmal dulu pernah suci, kemudian menjadi mustakmal. Lah kencing, bila dia pernah suci? Tidak pernah kan? Kencing ketika dia keluar, air kencing keluar daripada kemaluan, dia langsung najis. Ketika tidak ada aslun fit tadhir, Anda kena tumpahkan semua. An yakuna likullin minal mustabihaini aslun fit tadhiri awil hil. Yang kedua, an yakuna lil alamati fihi majal. Bisa tampak tanda macam air, ada getarnya, ada berkurang. Kalau tidak ada tandanya macam mahram tadi itu tidak boleh apa? Ijtihad. Apa tandanya mahram itu? Tidak ada. Apa tandanya mahram anta? Sama, mahram anta pun juga punya hidung, punya telinga. Yang bukan mahram pun juga punya hidung dan telinga. Yang nomor 3, ta'addudul mustabah. Harus jumlahnya lebih daripada satu. Kalau seandainya hanya satu baldi saja, ini najis atau suci, tak boleh. Anda kena tuang. Ar-rabi' al-ilmu binajasati ahadil mustabihain. Anda tahu salah satu daripada baldi ini najis, mutanajis, walaupun dengan kabar orang yang adil.
Tapi kalau ini najis apa tak, ini mutan najis apa tak ya? Tidak ada dalilnya itu najis. Maknanya itu adalah dua-duanya suci. Untuk apa Anda berijtihad kalau dua-duanya suci? Yang kelima, al-hasr. Maknanya baldinya itu terbatas. Kalau baldinya tak terbatas, ada 1000 baldi. Confirm satu dikencingi anjing. Anda nak berijtihad, mana yang kencingi anjing itu? Tak ambil aja satu aja, salah satu. Ketika itu ijtihad laisa wajib bal yajuz. Yang terakhir, waktu cukup untuk ijtihad, sholat dan satrul dan toharoh, waktunya cukup. Maknanya Anda nak berijtihad, nak toharoh dan nak sholat, waktunya masih cukup karena ijtihad itu perlu waktu. Kalau waktunya tidak cukup, Anda tak yah ijtihad. Ini adalah 6 syarat daripada syarat apa? Sehatul ijtihad. Wallahu a'lam bishawab. Sila. Babu fi annal amra yadullu ala ijza'il ma'mur bihi. Sila. Babu fi annal amra yadullu ala ijza'il ma'mur bihi wa 'alam annahu idza amara Allah ta'ala bi fi'lin lam yakhlu al-ma'muru imma ay yaf'al ma'mura bihi 'ala al-wajhi alladhi tanawalahu al-amr aw yazidu 'ala ma tanawalahu al-amr aw yanqus. Fa in fa'ala 'ala al-wajhi alladhi tanawalahu al-amru ajza'ahu dhalika bi mujarrad al-amr. وقال بعض المعتزلة الأمر لا يدل على الإجزاء بل يحتاج الإجزاء إلى دليل. Sekarang macam ini ya, ini masalah ini seperti ini. Apakah ketika Allah itu menyuruh Anda sesuatu, ini kan babu fi annal amr yadullu ala ijza'il ma'mur bihi. Ketika Allah itu menyuruh Anda untuk melakukan sebuah perintah, kemudian Anda melakukan perintah itu. Apakah ketika Anda melakukan perintah itu, Allah tak akan marah kepada Anda? Ijza. Maknanya tidak ada hal lain yang membuat Anda wajib untuk buat perkara yang lain. Ijza. Saya suruh Anda untuk ke pasar, kemudian Anda ke pasar. Setelah Anda ke pasar, apakah boleh saya maki Anda? Apakah boleh seperti itu? Tidak boleh. Padahal perintah saya ke pasar tidak ada dalil yang mengatakan kalau Anda melakukannya mujzi. Tidak ada seperti itu. Dibilang Allah hanya memerintahkan Anda untuk sholat. Siapa yang mengatakan kalau sholat maknanya perintah untuk satu selesai? Itu namanya ijza. Apakah selesainya perintah sholat cukup dengan Anda melakukan perintah sholat, atau kena dalil yang lain mengatakan kalau Anda diperintahkan sholat, kemudian Anda melakukan sholat, Anda tidak wajib untuk sholat lagi? Itu namanya apa? Ijza. Apakah ijza perlu dalil lain atau bisa difahami daripada dalil perintah itu sendiri? Jumhur ahli sunnah cukup. Kalau ada dalil perintah, secara otomatis itu juga dalil bahwasanya kalau Anda melakukan perintah, Anda akan terbebas daripada belenggu perintah itu. Tidak perlu dalil lain yang mengatakan lepasnya belenggu itu. Dan khilaf ini mabni fi maknal ijza. Apa maknal ijza? Maknal ijza inda ahli sunnah sukutul tolab. Indal mu'tazilah sukutul qadha. Sukutul qadha. Sila dibaca. Wa'lam annahu idza amara Allah ta'ala bi fi'lin lam yakhlul ma'mur. Dibilang kalau seumpamanya Allah itu menyuruh seseorang itu dengan sebuah perbuatan, maka yang disuruh itu imma melakukan yang diperintahkan itu tidak kurang tidak lebih, ya sudah, disuruh ke pasar ya ke pasar. Kadangkala yang dia perbuat itu lebih daripada apa yang diperintahkan. Ziyadatul khair. Kadangkala dia melakukan kurang daripada yang diperintahkan. Suruh sholat 4 rakaat cuma 2. Suruh sholat 4 rakaat 6 sholatnya. Suruh 4 sholatnya. So, ada kemungkinan kan? Jayyid jiddan. إما أن يفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر أو يزيد على ما تناوله الأمر أو ينقص. Aywa, imma orang itu melakukan
sesuai dengan yang diperintahkan, atau lebih atau kurang. Kalau dia itu melakukan sesuai dengan yang diperintahkan, ajza'ahu dzalika bimujarradil amal, maka dia tidak boleh untuk mendapat adab dan diminta untuk melakukan lagi tanpa ada dalil yang lain. Cukup dalil perintah itu juga menandakan kalau Anda melakukan perintah, Anda sudah bebas daripada belenggu perintah. Bebas daripada belenggu perintah itu maknanya adalah ijza. Secara spesifik, apa itu ijza? Inda ahli sunnah sukutu tolab. Maknanya Anda sudah tidak diminta lagi untuk melakukannya. Inda Mu'tazilah sukutul qadha. Maknanya kalau Anda buat, Anda tidak wajib qadha. Ahlussunnah tak kadangkala Anda melakukan tapi tetap disuruh untuk qadha. Karena perintahnya bukan perintah untuk isqatul qadha, bukan. Contohnya apa? Contohnya kalau Anda haji, kalau Anda haji, kemudian tengah-tengah sebelum tahallul awal Anda ini jima dengan istri Anda. Anda jima dengan istri Anda, maka haji Anda ini fasid. Nah, ketika haji Anda ini fasid, Anda tetap disuruh untuk meneruskan hajinya. Tapi tahun depan Anda wajib untuk qadha. Begitu pula Anda ketika sholat tidak mendapatkan air ataupun tayamum, Anda disuruh namanya sholat faqidut tahuren. Lah, sholat faqidut tahuren itu tetap Anda wajib sholat, tapi nanti Anda wajib untuk qadha. Terus apa gunanya faqidut tahuren ini? Isqatul itsm. Anda tidak berdosa. Maknanya Anda tidak meninggalkan waktu tanpa adanya sholat, tidak mengosongkan waktu daripada sholat. Lah, ahli sunnah melihat di beberapa case, Anda itu wajib sesuatu, tapi tetap diwajibkan untuk qadha. Tetap meneruskan haji, tapi wajib qadha haji. Tetap wajib sholat, tapi nanti tetap mengqadha. Kenapa seperti itu? Karena perintahnya Allah memerintahkan Anda untuk mudiyul haj. Bukan untuk mudi haj ini untuk menggugurkan kewajiban Anda haji, bukan. Tapi memang itu adalah perintah dan hukuman daripada Allah. Begitu pula Anda disuruh sholat faqidut tahuren karena memang itu perintah Allah, tidak ada kena-mengena dengan qadha. Mu'tazilah melihat bahwasanya ketika hal-hal semacam ini tidak yuskitul qadha, maka Imam Abu Mu'tazilah apa Imam Abu Hanifah di sini saya cakap? Mu'tazilah, adun Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan jika seperti itu, maka maknanya ijza itu bukan sukutu tolab, tapi apa? Sukutul qadha. Maknanya sholat faqidut tahuren dan hajjun fasid, wujubul mudi fi hajjin fasid, tidak bisa dikatakan ini adalah hajjun yang mujzi, tidak bisa. Atau sholatun mujzi'ah. Kenapa? Karena tidak yuskitul qadha. Indana mujzi'ah. Karena kita lebih mudah lagi, tolak ukur kita di dalam ijza ini lebih rendah. Apa itu? Sukutit tolab. Karena memang yang diminta oleh Allah mudi, dan diminta oleh Allah sholat faqidut tahuren, itulah yang diminta. Kalau Anda kalau Anda buat dua itu, Anda tidak diminta lagi. Nanti Anda diminta qadha. Qadha beza lagi. Wadah ya? Ayo, sila. فإن فعل على الوجه الذي تناوله الأمر أجزأه ذلك بمجرد الأمر. وقال بعض المعتزلة الأمر لا يدل على الإجزاء بل يحتاج إلى الإجزاء إلى دليل آخر. Dan Mu'tazilah itu, Ba'dul Mu'tazilah mengatakan bahwasanya kata perintah itu sendiri tidak menunjukkan ijza. Tetapi ijza itu memerlukan dalil lain. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwasanya ijza itu adalah sukutul qadha, bukan sukutu tolab. Ayo. Lah kalau sukutu tolab cukup dengan dalil amr itu sendiri. Wa hadza khata'un li annahu qad fa'ala al-ma'mura bihi 'ala al-wajhi alladhi tanawalahu al-amr fa wajaba an ya'uda ila makana qabla al-amr. Dibilang, apa sebelum adanya kata perintah? Lasyik kan? Sebelum saya perintahkan Anda untuk pergi ke pasar, apa yang Anda wajibkan? Tidak ada apa-apa. Setelah Anda pergi ke pasar, maknanya perintah itu sudah Anda lepas daripada belenggu perintah tersebut. Sila? Nah, fi ziyada 'alal ma'mur bihi. Sekarang Anda buat lebih, saya suruh Anda sholat 4 rakaat,
Anda sholatnya berapa? 6, 7, 8, 9. Oke, Anda sholat 6 rakaat. Yang 2 ini hukumnya apa? 4 wajib. Yang 2 ini apa? Jelas. Sunnah sahaja. Sunnah sahaja. Ayo. Faslun fa amma idza zada 'ala al-ma'muri bihi bi an ya'murahu bir-ruku'i fayazida 'ala ma yaqa'u 'alaihi al-ismu. Aywa, yakni kalau seumpamanya dia itu buat yang lebih. Contohnya dia itu disuruh untuk ruku dan tawala ruku. Disuruh untuk membaca, untuk qiraah. Anta baca Quran je. Cukup Anda baca 1-2 ayat cukup, tak Anda baca 1 juz. Lebih daripada 1-2 ayat ini hukumnya apa? Fayazidu ma'ala ma yaqa'u alaihil isim. Lebih daripada ma yaqa'u alaihil. Ada disuruh rukuk kan? Sudah, rukuk saja, sekejap saja. Sekiranya dikatakan itu adalah rukuk, sekiranya dikatakan itu adalah qiraah, lebih daripada itu sunnah saja itu. Saqatal farad anhu bi adna ma yaqa'u alaihil isim. Maka fardunya itu hanya wajib hanya jatuh dengan adna alaihil isim. Maknanya minimum rukuk, hakikatul rukuk terjadi, di atas itu semuanya apa? Sunnah saja. Wa ziyada ala dzalika tatawwu'un la tadkhulu fil amr. Lebih daripada apa yang diperintahkan itu adalah sunnah sahaja. Kenapa? Karena boleh ditinggalkan. Kalau seumpamanya Anda hanya rukuk saja tumakninah sekedar subhanallah, kemudian Anda i'tidal, apakah dikatakan Anda sudah melakukan wajib? Sudah. Kalau Anda lebih, tidak ada masalah. Tidak lebih, tidak ada masalah. Maknanya kelebihan itu boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Maknanya itu adalah sunnah. Wa qala ba'dun nas wa huwa Abul Hasan Al-Karhi, al-jami' wajibun dakhilun fil amr. Al-jami' apa? Wajibun dakhilun fil amr. Kenapa? Karena ketika, tengok ya. Ketika Anda rukuk, kan hanya cukup dengan subhanallah saja kan. Anda lebih daripada subhanallah. Contohnya Anda rukuk 1 menit. Yang wajib kan cuma biqadri subhanallah. Lah, subhanallah itu yang mana? Qadar subhanallah itu. Apakah awalnya, tengahnya, apa akhirnya? Yang mana? Bisa tak tengahnya itu dikatakan qadar subhanallah? Bisa. Bisakah akhir dikatakan subhanallah? Bisa. Bisakah awalnya subhanallah? Bisa. Selama yasduk alaihi semuanya qadar subhanallah, tengah awal akhir dikatakan al-jami' wajib. Yakni memang yasduk alaihi, tapi tolak ukur wajib atau sunnah itu bukan yasduk alaihil isim, akan tetapi hal yajuzu tarkuhu amla. Apakah yajuzu tarkul akhir? Yajuz. Apakah yajuz tarkul wasat? Yajuz. Apakah yajuz boleh ditinggalkan tumakninah yang awal, yang menit pertama, detik pertama itu subhanallah yang pertama? Tidak boleh. Itulah yang wajib. Di atas itu semuanya apa? Sunnah. Wa hadza batilun li anna ma zada 'alal ism yajuzu lahu tarkuhu 'alal itlaq. Fa idza fa'alahu lam yakun wajiban kasairin nawafil. Dibilang, dan ba'dun nas atau pendapatnya Imam Abu Hasan Al-Karhi ini batil. Kenapa? Karena yang lebih daripada isim, kalau Anda disuruh rukuk, maknanya Anda cukup melakukan apa yang dikatakan rukuk secara minimal. Di atas itu diperbolehkan untuk ditinggalkan. Ya, rukuk dan tumakninah biqadar subhanallah. Subhanallah berapa? Mungkin 2 detik saja. Lebih daripada 2 detik Anda rukuk itu sudah apa namanya? Sunnah. Kenapa? Karena rukuk dengan tumakninah 2 detik sudah bisa dikatakan Anda itu rukuk. Lebih daripada itu adalah sunnah, dan itu bisa untuk ditinggalkan. Selama itu bisa untuk ditinggalkan, dia itu bukan wajib. Ayo. Faslun fa amma idza naqasa 'anil ma'muri bihi. Ayo, sekarang beza lagi. Anda disuruh sesuatu tapi kurang. Disuruh sholat 4 rakaat, Anda cuma buat berapa? 3 saja. Ayo. Fa inna qasa minhu ma huwa syartun fi sihhatih kas-salati bi ghairi qira'ah lam yujzihi. Ayo, sekarang kalau yang kurang itu adalah syartus sihah, jelas salat itu tidak akan yujzi. Apa makna juz'i? Lam yaskuti tolab anis sholah. Maknanya kalau Anda sholat dan Anda mengurangi syarat sehah, maknanya Anda tidak melakukan syarat sehah untuk sholat, maknanya sholatnya itu tidak sahih. Ketika tidak sahih, maka dia tidak mujzi. Ketika tidak mujzi, maknanya
perintah untuk sholat masih ada pada diri Anda. Anda masih belum keluar daripada belenggu sholat. Seperti orang sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Yang mana Al-Fatihah adalah, atau bukan Al-Fatihah, Toharoh. Syartus sehah. Kalau Anda sholat tanpa toharoh, maknanya sholat Anda tidak mujzi'ah. Apa tidak mujzi'ah? Lam yaskutit tolap. Makna tidak yaskutit tolap. Perintahnya masih ada, belum Anda lakukan, dan Anda masih belum keluar daripada belenggu perintah. Ayo. ولم يدخل في الأمر لأنه لم يأتي بالمأمور به على الوجه الذي أمر به. Wadah ya. Dan Anda melakukan perintah yang kurang tidak masuk di dalam kata perintah. Ketika Allah itu mengatakan wa aqimus sholata, kemudian Anda sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Saya tak tahu kenapa qiraah ini syartun fisihah. Dia itu sebenarnya dia itu apa? Rukun. Syartus sehah itu seperti wudu. Ala kulin, syartun ini mungkin mala yatimul wajib illa bihi, yani wa yadkhul bihi ar-rukun. Ala kulin, kalau Anda sholat tanpa adanya Al-Fatihah, Anda tidak dikatakan sudah melakukan perintah. Dan perintah yang kurang bukan perintah. Suf, tengok ya. Melakukan perintah yang kurang bukan Anda melakukan perintah. Karena itu, sholat tanpa Al-Fatihah tidak dikatakan Anda itu sholat. Karena itu, aqimus sholata, sholat yang dikatakan oleh Allah di dalam aqimus sholat adalah sholat yang sempurna. Saya kira tidak akan ada khilaf di sini. Jayyid jiddan. Li'annahu lam ya'ti bil ma'mur bi alal wajhi alladhi umira bihi wa inna qadha minhu wa inna qasa minhu ma laysa bi syartin kat tasmiyah fi thaharah. Ini beda lagi sekarang. Saya minum dulu. Ini ada sedikit mantiknya sedikit ini. Kalau Anda melakukan sebuah perintah dan perintah itu kurang, tapi perintahnya itu bukan daripada syarat ataupun rukun. Contohnya apa? Tasmiyah fi thaharah. Anda membaca bismillah ketika nak berwudu. Loh, membaca bismillah ketika berwudu hukumnya apa? Sunnah. Jayyid. Ketika Anda tidak membaca bismillah ketika berwudu, yang mana membaca bismillah itu hukumnya sunnah, maka wudu Anda sah dan mujzi'ah. Maknanya ketika Anda berwudu tanpa bismillah, Anda sudah terlepas daripada belenggu perintah berwudu. Saya kira ini perkara yang mudah. Betul apa tidak? Maknanya Anda berwudu tanpa bismillah, wudu Anda sah. Cuma, ini adalah perkara yang makruh. Wadah ya, ini adalah perkara yang makruh. Memang kelihatannya begitu. Karena bismillah itu ada yang mewajibkannya. Adun Imam Ahmad bin Hambal mewajibkan bismillah ketika berwudu. Maknanya meninggalkan bismillah ketika berwudu, wudunya sah tapi makruh. Tapi kelihatannya tidak ada khilaf bahwasanya ini sah. Sampai sini oke. Sekarang dia kan wudunya sah dan makruh. Oke. Apakah itu masuk di dalam perintah wudu? Wudu yang makruh itu. Kalau wudu yang tidak sempurna, maknanya wudu tanpa membasuh muka, sholat tanpa Al-Fatihah, dia tidak dikatakan sholat. Apakah wudu tanpa bismillah dikatakan wudu? Wudu yang makruh dikatakan wudu. Ketika Allah mengatakan idza qumtum ila sholati faghsilu, maknakan al-wudu ma'murun bihi. Apakah al-wudu ma'murun bihi, wudu yang diperintahkan oleh Allah itu wudu yang makruh juga masuk di dalam masodik wudu ini? Ahli sunnah cakap la yadkhulu fil amr. Ketika saya baca ini, saya pun juga pening. Kenapa seperti itu? Ketika saya tengok fi wajh Yusuf, ketika saya pikir lagi, kenapa? Karena makruh itu manhi. Makna manhi, makruh adalah perkara yang dilarang. Betul apa tidak? Cuma larangannya tidak sekuat larangannya haram. Tapi makruh juga dilarang. Wudu diperintahkan. Kalau wudu yang makruh itu diperintahkan, kan wudu diperintahkan.
Al-wudu ma'murun bihi. Kenapa Anda cakap macam ya? Karena Allah mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Yang dikatakan oleh Allah itu adalah tafsirnya wudu. Allah bisa saja mengatakan idza kumtum ila sholati fatawaddu. Selesai masalah. Cuma Allah tak cakap macam itu. Allah cakapnya idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila akhirih. Takbirnya kita bisa mengatakan al-wudu'u ma'murun bihi. Aywa, wudu itu diperintahkan. Lah, kata-kata wudu ini apakah masuk di dalamnya wudu yang makruh, yaitu wudu yang tidak membaca bismillah di dalamnya? Ahli sunnah atau ashabina asy-syafi'iyah al-aqal ya mengatakan tak masuk. Kenapa? Karena makruh itu manhi. Nah, kalau anta mengatakan al-wudu al-makruh ma'murun bihi, ada apa namanya? Tanakut, ada kontradiksi. Fi wajh Yusuf. Fi wajh. Tapi saya secara pribadi, saya ambil pendapatnya Imam Abu Hanifah ini. Wa qala ashabu Abi Hanifah yadkhulu fil amr. Masuk di dalam perintah. Kenapa? Kalau Anda melakukan wudu yang makruh, Anda sudah keluar daripada belenggu perintah itu. Kalau memang wudu yang makruh tidak masuk di dalam wudu yang diperintahkan, maknanya Anda kena wudu lagi. Tidak masuk di dalam perintah. Wala naqulu bihadza hatta Syafi'iyah yani. Wala naqulu bihadza. Mungkin Syafi'iyah akan mengatakan bahwasanya kita tidak mewajibkan orang yang berbuat makruh untuk wudu lagi di dalilin akhar. Laisa li apa namanya? Laisa li nafsil amr yani. Laisa li nafsil bali dalilin akhar. Abu Hanifah tak. Wa qala ashabu Abi Hanifah yadkhulu fil amr wa hadza ghairu sahih. Li'annal makruha manhiyun anhu fala yajuzu an yadkhula fi lafdil amr kal muharram. Maka yang makruh tidak bisa masuk ke perkara yang makmur. Ketika Anda mengatakan al-wudu'u makmurun. Al-wudu'u apa? Makmurun. Ada wudu yang haram. Ada. Contohnya wudu dengan air curian. Atau yang wudu dengan air curian. Karena itu masih nanti bisa ada, nanti akan ada orang yang pandai nanti ini akan komplain saya karena wudhu dengan air curian itu sah. Cuma Anda kena balikkan air curiannya ini mungkin wudhu tanpa membasuh muka karena di situ ada talabus bil ibadatil fasidah. Jadi Anda hanya membasuh tangan, mengusap kepala dan kaki saja. Contohnya seperti itu. Itu juga dikatakan wudu yang haram karena talabus bil ibadatil fasidah. Apakah ketika Anda mengatakan al-wudu'u ma'murun bihi masuk di dalamnya wudu yang kurang? Yang mana wudu yang kurang? Rukunnya itu adalah wudu yang haram. Kan tidak mungkin kan? Al-wudu'u ma'murun bihi, kalau al-wudu'u ma'murun bihi di antara masodik wudu adalah wudu yang muharram, ada tanakut. Al-wudu'ul muharram ma'murun bihi, padahal muharram ini manhiyun anhu, nanti akhirnya al-wudu'u manhiyun ma'murun bihi, ada tanakut. Ayo. Dan makruh pun juga manhi. Kalau wudu yang makruh itu masuk di dalam wudu yang diperintahkan, nanti akhirnya bisa juga kata-katanya al-wudu'u al-manhi ma'murun bihi. Sebenarnya kalam khotir ada. Tapi macam mana Anda nak mentafsirkan bahwasanya kalau Anda berwudu dengan wudu yang makruh, Anda sudah terlepas daripada belenggu wudu. Macam mana Anda nak tafsirkan itu? Syafi'iyah mungkin akan cakap, wallahi li dalilin akhar. Lah, dalil akhar ini apa? Wallahu a'lam, saya tak tahu. Tapi saya pribadi, saya lebih condong dengan kalamnya Imam Abu Hanifah ya. Cuma, iskalnya Syafi'iyah, bahwasanya makruh itu manhi anhu, kena dijawab. Kenapa? Karena tanpa jawaban iskalnya Syafi'iyah akan tetap ada syubhah bahwasanya manhi itu makmur karena makruh itu manhi. Wal manhi makmurun bihi, maknanya ketika Anda melakukan perintah yang perkara yang makruh, Anda keluar daripada tolak. Bagaimana Anda nak mentafsirkan al-manhi al-wudu'ul manhi makmurun bihi? Macam mana? Karena perkara yang tanakut itu tidak bisa tidak bisa dibenarkan di dalam syariah. Dan masuknya perkara yang makruh ke dalam amr itu min masodiki tanakut. Min masodiki apa? Tanakut. Di sini Syafi'i kena jawab
pernyataannya Imam Abu Hanifah, macam mana terus Anda nak cakap, Anda nak benarkan orang yang berwudu makruh, dia tidak wajib wudu lagi. Imam Abu Hanifah pun kena jawab iskalnya Syafi'i, macam mana nak keluar daripada tanakut. Kuluhu wajih lah. Allahu alam, masalah ini menurut saya perlu tarik lagi. Dan untuk level ini sudah lebih daripada apa namanya, lebih daripada sepatutnya ini. Saya kira cukup sampai sini ya nih. Bahwasanya ini pendapatnya Syafi'i dan ini pendapatnya apa? Imam Abu Hanifah. Jahit. Saya kira cukup Ustaz. Ini sudah masuk bab lain. Bab man yadkhulu fil amr wa man la yadkhul bihi. Ya, insyaallah kita teruskan di kelas yang akan datang. Jahit. 8 kelas kita sudah masyayna syuaya ya nih. Insyaallah yang akan datang kita akan lebih cepat lagi ya nih. Jahit. Laisa batik jiddan ya nih. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Never delete ya.